Gunung dan hutan layaknya belantara masa depan, sama-sama menantang, sama-sama menyimpan rahasia. Hanya bisa dilewati oleh mereka yang mau melangkah tanpa menyerah, yang tak pernah gentar meski sempat kehilangan arah. Hari raya identik dengan kata pulang, mencari hangat pelukan orang tua, dan bertemu dengan sanak keluarga. Tapi, alih-alih pulang, saya malah pergi untuk menyambangi gunung dan hutan. Mungkin, kedengarannya memang aneh ketika orang lain sibuk mencari hangat pelukan keluarga, saya malah sebaliknya. Tapi terkadang, ada kerinduan yang tidak bisa saya jelaskan terhadap gunung dan hutan. Pendakian kali ini, saya ditemani seorang kawan lama ketika masih duduk di bangku sekolah. Dia bernama Agung. Sore itu, kami berdua memutuskan untuk bertemu di Terminal Cicahem, Bandung. Tujuan kami kali ini adalah Gunung Slamet. Gunung Slamet sendiri terletak di 5 kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan juga Brebes. Kami berdua berangkat dari Bandung menuju kota Tegal dengan estimasi perjalanan sekitar 4 jam. Di tengah perjalanan, rintik hujan turun mengiringi perjalanan kami kali ini. Karena hari kian temaram, akhirnya saya tertidur lelap di bangku bus. Pada jam 9 malam, kami sampai di kota Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan jasa ojek untuk menuju Terminal Yomani. Terminal Yomani adalah titik terdekat untuk menuju basecamp Gunung Slamet via Permadi Guci. Oh iya, di Terminal Yomani sendiri, biasanya banyak pendaki yang akan menuju basecamp pendakian. Untuk menuju basecamp, perjalanan biasanya dilanjutkan menggunakan mobil bak sayur dari Terminal Yomani hingga sampai ke basecamp. Kami memutuskan untuk menggunakan jasa ojek dengan tujuan untuk mempersingkat waktu pendakian. Hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk kami sampai di pos 1. Setelah melewati perjalanan yang mengocok isi perut, akhirnya kami tiba di pos 1. Pos yang cukup nyaman karena di pos ini tersedia warung dan juga musola. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu 2 jam perjalanan. Pendakian kali ini kami mulai pukul 8 pagi. Ketinggian menunjukkan di 1680 mdpl. Ada satu wajah baru yang bergabung. Dia bernama Alvin. Pendaki asal Bandung. Jalur pendakian langsung menyambut dengan tanjakan. Vegetasi didominasi pepohonan besar yang menjulang, seperti pilar-pilar tua yang diam-diam menjaga jalur ini sejak lama. Teduh, megah, dan entah kenapa sangat damai. Akhirnya, pada jam 10, kami tiba di pos 2 dengan elevasi ketinggian di 2037 mdpl. Di pos 2 ini, kami istirahat sejenak untuk menghela nafas. Selanjutnya, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 akan memakan waktu 1 jam perjalanan. Kabut perlahan mulai turun, menyelimuti jalur pendakian. Perpaduan antara kabut tipis dan belantara rimba menciptakan pemandangan yang benar-benar memikat. Dan seolah-olah
kami sedang berjalan di dunia yang berbeda. Tapi di balik suasana yang menawan ini, timbullah rasa cemas. Semoga kabut ini tidak datang dengan membawa hujan. Jujur saja, jika hujan turun, itu akan memberatkan langkah kami. Tanah yang sudah licin bisa berubah jadi lumpur. Untungnya, kami bertiga berasal dari kota yang sama. Sesekali terdengar tawa kecil di antara lelah yang muncul secara spontan untuk mencairkan suasana. Akhirnya, pada jam 11 siang, kami tiba di pos 3. Selanjutnya, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 akan memakan waktu 1 jam perjalanan. Di pos 3, kami tidak berlama-lama beristirahat dan segera kembali bergerak menuju pos 4 atau lebih tepatnya area camp. Saya lebih memilih untuk berjalan sedikit melambat dan jalan beriringan dengan pendaki lain, sedangkan Agung dan Alvin berjalan duluan untuk mencari spot camp. Karena mengingat ini adalah hari libur raya dan banyaknya pendaki yang mengunjungi Gunung Slamet, tentunya area camp yang terbatas tidak bisa menampung semua pendaki. Vegetasi berganti, tak serapat sebelumnya. Pohon-pohon tak lagi tinggi menjulang, kini lebih terbuka. Pada jam 12 siang, akhirnya kami tiba di pos 4. Area camp sesak sekali dengan tenda-tenda yang sudah berdiri. Kami putuskan untuk beristirahat lebih cepat karena esok akan menuju puncak. Selanjutnya, perjalanan dari pos 4 ke pos 5 akan memakan waktu 2 jam perjalanan. Pada jam 4 dini hari, kami melakukan summit ke puncak Gunung Slamet, ditemani dengan udara yang kian dingin dan cahaya dari rembulan. Pada jam setengah 6 pagi, kami baru tiba di batas vegetasi. Jalur mulai berubah, dedaunan berganti dengan bebatuan, dan pepohonan perlahan menghilang. Namun sayangnya, sang fajar tampak malu-malu, padahal kami butuh sekali kehangatan yang dibawanya. Kami duduk dan beristirahat sejenak. Kami saling bertukar pikiran tentang belantara masa depan, tentang rencana hidup yang belum pasti, dan tentang mimpi-mimpi yang masih menggantung. Sementara itu, di depan sana hamparan awan bergerak perlahan, seolah berkata bahwa hidup tidak selalu harus tergesa-gesa. Tak apa jika arah kita belum sepenuhnya jelas, karena terkadang justru dalam diam di tengah perjalanan, kita mulai memahami kemana sebenarnya hati ingin melangkah. Karena tujuan hidup bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita mengerti alasan di balik setiap langkah. Dari tempat kami beristirahat, jarak menuju puncak masih jauh. Di belakang sana, tampak puncak Gunung Slamet yang gagah. Perjalanan kami lanjutkan. Sebetulnya, dari batas vegetasi ke pos 5, jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Hanya kami yang terlalu santai dan melambat. Karena sambil menikmati suasana sekitar, saat-saat seperti inilah yang tidak bisa kami temui di kota. Kami sampai di pos 5 pada jam 6 pagi. Di tengah istirahat, saya menjadi teringat ucapan seorang kawan. Belantara masa depan itu layaknya jalur pendakian, bahwa tak semua rencana akan berjalan mulus. Kita bisa juga tersesat, jatuh, bahkan menyerah. Tapi kita juga tahu, diam di tempat bukan pilihan. Dan mungkin itulah cara masa depan bekerja. Bukan memberi jaminan, tapi memberi kesempatan. Kesempatan untuk berani, kesempatan untuk tumbuh, kesempatan untuk sampai. Dengan cara yang paling kita percaya.
Perjalanan dari pos 5 menuju puncak akan memakan waktu 2 jam perjalanan. Kami kembali duduk dan beristirahat, menikmati gumpalan awan yang tampak seperti kapas. Indah sekali. Dengan tenaga yang tersisa, kami kembali berjalan, dan akhirnya setelah berjam-jam berjalan, kami tiba di puncak selamat via Permadi Guci. Tampak jelas di hadapan kami, terbentang kawah luas yang masih aktif, masih menyimpan gelagat kehidupan dari perut bumi. Kami sedikit melipir di bibir kawah untuk menuju puncak Surono. Di sebelah kiri ada kawah, dan di sebelah kanan tampak lautan awan. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan, kami akhirnya tiba di puncak Surono, Gunung Selamet, atap Jawa Tengah. Masa depan itu layak diperjuangkan. Tak peduli seberapa terjal, seberapa lama, selama kita masih punya tekad, ingatlah, tak ada batasan yang tak bisa kau lampaui. Tetap semangat, jangan menyerah. Obor-obor ikan lele, selamat lele!